إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat rahimakumullah, senantiasalah mengisi waktu untuk beribadah kepada Allah. Selama umur ini digunakan untuk beribadah, maka hidup terasa berkah. Adapun kalau waktu-waktu digunakan untuk dosa dan maksiat, itu adalah racun yang pasti kita akan mendapatkan akibatnya di dunia hingga di hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa farahaka qabla sughlik, wa hayataka qabla mautik." Hadisun hasan rawahul Hakim. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manfaatkanlah 5 kesempatan sebelum datang 5 berikutnya. Yang pertama, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang kepikunanmu. Manfaatkan masa muda untuk meraih kejayaan ke bulan ke bintang. Anak muda harus punya cita-cita yang tinggi. Ini terus kita berusaha. Jangan jadi orang yang bermental kodok misalnya. Kodok tidak mau tempat yang tinggi. Diambil, diletakkan di meja, kodok akan loncat ke pojok kembali. Maka orang-orang yang tidak punya cita-cita tinggi digambarkan seperti orang bermental kodok yang hanya mau diam saja di pojok. Tidak ada cita-cita yang dia inginkan dari kemuliaan. Walaupun tidak boleh juga kita punya mental kucing yang ingin selalu naik ke meja asal ada ikan asinan. Walaupun diusir itu kucing, dia loncat lagi ke meja. Itulah mental kucing. Seorang pemuda hendaknya dia punya cita-cita yang tinggi sebagaimana pemuda-pemuda para sahabat. Mereka menaklukkan negeri-negeri kafir demi mengemban perintah Tuhannya. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamik. Gunakan masa sehat sebelum datang sakitmu, karena dunia ini berpasang-pasangan. Di antaranya ada sehat, ada sakit. Maka mumpung lagi sehat, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk hadir di majelis ilmu, memahami ilmu dan mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Karena para pemuda menginginkan kemenangan. Mereka menanyakan negara-negara Islam berperang,
kita diam saja di sini tidak berbuat apa-apa, apakah kita tidak berdosa? Tidak mungkin seorang muslim tidak berbuat apa-apa. Seorang muslim senantiasa mengisi hidupnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, karena dia paham betul firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Adapun berjihad, berperang, kondisi kaum muslimin sekarang seperti kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal dakwahnya, jumlah kaum muslimin sedikit, jumlah musuhnya banyak dan kuat, sehingga Nabi bersabar terus walaupun diusir, walaupun dihina, walaupun diancam bunuh. Beliau SAW sibuk dengan beribadah kepada Allah Ta'ala dan Allah yang akan melindunginya. Adapun kemenangan, maka kemenangan di atas kaum muslimin di masa yang akan datang, sebab janji Allah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus nabinya dengan membawa agama yang benar, huda al-huda, ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan agama yang benar, yakni amal saleh. Dialah Allah yang telah mengutus nabinya dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk dimenangkan atas seluruh agama, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Kemenangan akan diraih apabila kaum muslimin memiliki ilmu yang bermanfaat dan dia beramal saleh. Kemenangan ada di depan mata jika kita mau menempuh jalannya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, pasti Allah akan menolongmu dan Allah akan mengokohkan telapak kakimu. In tansurullah, orang yang belajar bahasa Arab mengatakan ini adalah kalimat syarat. Yansurkum, itulah jawab syaratnya. Jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Dan menolong Allah bukan dengan menyiapkan pasukan dan persenjataan, tetapi menolong Allah dengan mempelajari agamanya, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya. Jika kaum muslimin sibuk dengan mempelajari agama Allah, maka Allah Ta'ala pasti akan memberikan pertolongan kepadanya. Karena Allah memberikan syarat dan Allah Ta'ala akan memberikan jawaban. In tansurullah, jika kamu menolong Allah. Yang jadi pertanyaan, apakah kaum muslimin sekarang sibuk menolong agama Allah? Mempelajari agamanya yang benar, bagaimana mengembalikan dirinya, keluarganya agar mengerti Islam yang benar, Islam yang sesuai dengan Quran dan Sunnah? Atau mereka masa bodoh, Islam yang mereka anut jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, sibuk dengan syirik dan bid'ah? Kalau itu terus berkembang, maka susah Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada hambanya, kecuali jika Allah menghendaki. Kaum muslimin rahimakumullah, gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, kemudian kayamu sebelum kemiskinanmu. Wa ghinaka qabla faqrik, semumpung kaya hendaknya kita beramal, berbuat, keluarkan harta kita untuk sedekah jariyah. Jangan biarkan itu harta yang menumpuk kemudian tidak disedekahkan di jalan Allah, karena ajal pasti tiba. Jangan sampai nafas sampai tenggorokan baru ingin menginfakkan harta yang dimilikinya. Kalau antum membiarkan harta tidak disedekahkan di jalan Allah, mati akan ditanya nanti di hari kiamat, yakni dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan. Manfaatkanlah kayamu sebelum masa miskinmu atau fakirmu. Kemudian yang keempat, wa farahaka qabla suhlik, gunakan masa luangmu sebelum datang kesibukanmu. Kesibukan, lihat tiap hari orang kalau tidak memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, maka dia sibuk untuk hal-hal yang maksiat atau mungkin sia-sia. Kalau dia tidak gunakan waktunya untuk membaca Al-Quran, maka dia membaca apa-apa yang tidak ada gunanya, bahkan berdosa. Kalau dia tidak gunakan waktunya untuk menuntut ilmu, dia mungkin duduk-duduk di belakang menggunjing orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Maka gunakan masa luangmu sebelum datang kesibukanmu. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautik, gunakan masa hidupmu sebelum kematianmu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Untuk bisa kita mengamalkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menggunakan masa muda, menggunakan masa sehat, menggunakan masa kaya, menggunakan waktu luang, dan menggunakan masa hidup untuk beribadah kepada Allah, dibutuhkan tolong menolong satu dengan yang lain. Kaum muslimin hendaknya saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wasiat mewasiati dengan kebenaran, wasiat mewasiati dengan kesabaran, dan hancurkan apa-apa yang menghalangi amal saleh, diantaranya pertentangan, perselisihan, permusuhan sesama kaum muslimin hendaknya dihapuskan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu, karena kedengkian, permusuhan itulah yang menghambat amal saleh, yang ada justru membakar amal soleh yang sudah kita lakukan. Kemudian hilangkan apa-apa yang bisa merusak hubungan kita, diantaranya adalah persaingan tentang dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratu wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa hidup di dunia ini hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian. Kalian bersaing dengan banyaknya harta, kalian bersaing dengan banyaknya anak, bagaikan air hujan yang turun dari langit, yang membuat para petani kagum akan tanaman-tanamannya. Kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kering, engkau lihat warnanya kuning, kemudian hancur berkeping-keping. Sedangkan di akhirat ada siksa yang pedih, ada ampunan dari Allah dan keridhoannya bagi orang-orang yang lalai. Hidup di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Teruslah kita menjaga ukhuwah Islamiyah dan senantiasa kita tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Semoga Allah Ta'ala muluskan jalan kita menuju surga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.